Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada dua skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. Dua benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi, kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun. Dan pada akhirnya, keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa. Dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu?
Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa, tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita. Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersorot itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis. Jujur aja, untuk ukuran bintang, matahari kita sebenarnya cukup membosankan. Ya memang gak ada yang istimewa. Ada jutaan bintang katai kuning serupa di alam semesta. Walau begitu, kita tetap mencintainya. Bagaimanapun, matahari adalah satu-satunya bintang yang kita miliki dan memberi kita kehidupan. Tapi, dulunya gak seperti itu loh. Dahulu kala, matahari punya kembaran, dan kemungkinan kembarannya itu jahat. Lalu apa yang terjadi kepadanya? Nah, yuk kita cari tahu. Ini adalah awan molekul raksasa. Awan ini juga disebut nebula gelap.
Di sini ada banyak gumpalan antar bintang yang penuh dengan gas, debu, dan tumpukan bintang. Awan-awan ini tidak memiliki batas yang jelas dan seringkali memiliki bentuk yang aneh. Kamu bahkan bisa melihat beberapa di antaranya dengan mata telanjang. Lihatlah langit yang cerah di malam hari. Awan-awan ini terlihat seperti bintik-bintik gelap di seluruh Bima Sakti yang terang. Dan disinilah matahari kita lahir sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Matahari berasal dari salah satu awan molekul ini. Miliaran tahun lalu, gelombang-gelombang energi melintas di sini. Gelombang-gelombang itu mengumpulkan semua materi dan menekan gumpalan-gumpalan itu menjadi inti yang padat. Saat itulah protobintang lahir. Protobintang muda ini merupakan bola hidrogen dan helium yang hangat. Lalu, jutaan tahun kemudian, suhu dan tekanan di dalam bola ini meningkat. Sebagai hasilnya, sebuah bintang lahir. Dialah matahari. Tapi tidak semua yang ada di dalam awan molekul itu berubah menjadi matahari. Materi yang tersisa mulai berputar mengelilingi bintang baru itu. Dan seperti dugaanmu, materi-materi itu perlahan berubah menjadi planet-planet, termasuk bumi kita. Begitulah tata surya kita terbentuk. Tapi, bisa jadi ini bukan keseluruhan ceritanya. Dan bahwa di saat yang sama, berbarengan dengan lahirnya bintang kita, lahir pula bintang lain. Inilah kembaran matahari yang hilang. Terbentuk dari bahan yang sama dan dalam kondisi yang sama. Tapi kenapa kita berpikir kalau bintang itu ada? Baru-baru ini para ilmuwan meluncurkan beberapa model statistik untuk mencari tahu lebih banyak tentang kelahiran bintang. Model-model ini menunjukkan bahwa banyak bintang muncul tidak sendirian, melainkan berkelompok, atau setidaknya dengan satu saudara. Setelah meneliti lebih lanjut, para ilmuwan mengonfirmasi bahwa memang benar, sebagian besar bintang yang terbentuk di dalam awan molekul terlahir bersama bintang lainnya. Kadang, bintang-bintang itu tetap bersama. Sebagai contoh, sebuah bintang kecil akan mengitari bintang yang lebih besar. Mereka bahkan bisa membentuk sistem bintang ganda, triple, dan sistem bintang lainnya. Dan terkadang, jalur mereka bisa terpisah selamanya. Hal ini mungkin juga terjadi pada matahari. Bisa saja matahari punya saudara. Mungkin juga tidak hanya satu, tapi sekelompok saudara-saudara kecil. Serta satu saudara kembar yang lebih besar dengan massa dan karakteristik lain yang sama. Tapi, kalau memang demikian, lalu di mana kembaran yang hilang itu? Nah, kami punya satu hipotesis. Dan menurut hipotesis itu, kembaran ini mungkin tidak sebaik yang terlihat. Pada tahun 1980-an, para ilmuwan mulai menyadari adanya pola tertentu dalam sejarah bumi. Kira-kira setiap kurang lebih 27 juta tahun, kepunahan besar-besaran terjadi di planet kita. Cukup aneh bukan? Setiap 27 juta tahun dalam sejarah bumi, terjadi suatu bencana yang mengubah biosfer bumi selamanya. Seolah sesuatu yang terjadi secara bersiklus dan terjadwal menjadi penyebabnya. Kemudian seorang astronom bernama Richard Muller berpendapat bahwa mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kejadian-kejadian ini, yaitu sebuah benda langit tertentu. Menurutnya, benda tersebut bisa jadi sebuah bintang katai yang tidak bisa kita lihat karena terlalu redup. Letaknya sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Bintang ini berotasi mengelilingi matahari dalam orbit yang sangat besar dan butuh waktu sekitar 27 juta tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran. Dan ketika berada di titik terdekat dengan matahari, bintang ini mulai menimbulkan kekacauan. Ketika mendekati bumi, si pengacau ini mengubah lintasan komet-komet di awan Oort maupun di sabuk Kuiper. Akibatnya, semua komet ini mulai melesat ke arah kita, kemudian menabrak bumi dan menyebabkan kepunahan massal seperti yang terjadi pada dinosaurus. Bintang hipotetis ini diberi nama Nemesis. Nemesis adalah nama dewi pembalasan dari Yunani kuno. Tapi untuk apa ia membalas dendam kepada kita? Entahlah, mungkin ia tidak suka bahwa dahulu kala matahari mengambil hampir semua debu dan gas dari awan molekul. Matahari menjadi bintang yang cukup besar, tapi kembarannya tetap gelap dan kecil. Bahkan pada akhirnya, kembarannya terpaksa harus terbang ke tempat yang sangat jauh. Siapapun pasti kesal kalau mengalami hal seperti ini. Para ilmuwan sudah mengajukan berbagai hipotesis tentang apa sebenarnya Nemesis yang misterius itu.
Mungkin ia katai coklat atau merah, sisa-sisa bintang yang telah kehabisan bahan bakar, atau mungkin ia sama sekali bukan bintang, melainkan planet yang lebih besar dari Jupiter. Apapun itu, keberadaannya tidak menyenangkan bagi kita. Tapi sayangnya, semua usaha kita untuk menemukan bintang itu gagal. Sampai saat ini, kita masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan Nemesis. Studi terkini mempertanyakan teori kepunahan massal rutin. Jika kamu mempelajari lebih lanjut catatan fosil, kamu akan mendapati bahwa bencana-bencana ini terjadi secara acak, bukan berdasarkan jadwal yang teratur. Kini, para ilmuwan meragukan apakah Nemesis benar-benar ada. Mereka juga mengatakan bahwa bintang manapun yang bergerak di orbit yang sama akan sangat tidak stabil dan sangat tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Tapi meskipun tidak ada bukti yang jelas, Nemesis menjadi cukup terkenal di internet. Banyak artikel dan berita yang masih menyebutnya dalam konteks yang berbeda. Mereka suka mengaitkan peristiwa dramatis apapun yang terjadi di dunia seperti jatuhnya asteroid, tsunami, dan sebagainya dengan bintang misterius ini. Jadi, sekarang semua ini mungkin tampak seperti legenda urban biasa, tapi jangan lupakan sesuatu yang penting. Sekalipun Nemesis itu sendiri tidak ada, bukan berarti matahari tidak memiliki kembaran. Pertama-tama, semua yang kita bicarakan di awal tadi masih relevan. Sebagian besar bintang tidak terlahir sendirian. Kemungkinan matahari memiliki saudara masih sangat tinggi. Kedua, mungkin ada bukti keberadaan kembaran yang hilang itu. Dan mungkin saja kembaran itu ada di suatu tempat di awan Oort. Awan Oort adalah awan besar di batas luar tata surya. Awan ini terdiri dari sekumpulan komet dan batuan dingin lainnya. Para ilmuwan meyakini bahwa awan ini menyimpan berbagai puing dan serpihan dari segala sesuatu yang tersisa setelah kelahiran tata surya. Awan ini bagaikan museum raksasa masa lalu kita. Jadi di awan Oort ini, para ilmuwan melihat sesuatu yang menarik. Pada dasarnya, wilayah ini tampaknya terlalu berat. Penampakan awan Oort tidak sesuai dengan model pembentukan tata surya yang ada saat ini. Awan ini terlalu berat karena ada sisa-sisa sesuatu di dalamnya. Jadi, dulunya ada sesuatu di tata surya yang belum kita ketahui. Tapi ketika para ilmuwan memasukkan kemungkinan matahari kedua dalam perhitungan mereka, semuanya cocok. Seperti kepingan puzzle yang tertinggal, kembaran matahari yang hilang itu sangat cocok dengan selisih berat dari awan Oort. Jadi begitulah, matahari hampir pasti memiliki kembaran. Tapi apa yang terjadi padanya? Dan di manakah keberadaannya sekarang? Sayangnya, bintang ini kemungkinan besar sudah berada sangat jauh. Mungkin saja setelah terlahir, matahari dan saudaranya, sebut saja. Kita sedang menembus ruang angkasa pada kecepatan cahaya. Perjalanan sengebut ini dari bumi ke matahari cuma perlu waktu selama 8 menit. Tapi untuk sampai ke destinasi kita kali ini, waktu tempuhnya selama 35 tahun. Itu pun masih sangat cepet. Bisa kebayang nggak tuh? Roket konvensional aja perlu waktu sampai 600.000 tahun untuk menempuh perjalanan yang sama. Wah, sip, udah sampai aja nih. Sistem bintang ini sangat mirip dengan tata surya kita dan para ilmuwan memprediksi kalau di sini kemungkinan ada kehidupan seperti di bumi. Di pusat sistem bintangnya terdapat katai merah seukuran 30% lebih besar dan lebih berat dari matahari. Yang jauh lebih menarik justru semua planet di sekitar bintang ini. Ada L9859b yang ukurannya kurang lebih sebesar Bumi dan Mars, tapi sangat ringan, masanya cuma setengahnya Venus. Di planet berbatu ini nggak akan mungkin ada kehidupan karena lokasinya terlalu mepet dengan bintang induk dan suhunya sangat panas, bahkan sampai 100 derajat lebih tinggi dari suhu maksimum oven. Organisme yang berani coba-coba hidup di situ akan langsung gosong. Planet ini mengorbit bintang induknya selama 2 hari, jauh lebih singkat dari kala revolusi bumi yang selama 365 hari. Serapan energinya juga 22 kali lebih banyak dari jumlah yang kita dapat dari matahari. Jadi, selain suhunya super ngebul, radiasi planet ini juga sangat berbahaya. Planet berikutnya berjarak 4,6 juta kilometer dari bintang induknya atau 13 kali lebih dekat dari jarak Merkurius ke matahari. Planet ini mengorbit sang bintang selama 3,7 hari, tapi menariknya, planet ini 30% lebih besar dan 2 kali lebih berat dari bumi, jadi bisa diklasifikasikan sebagai planet bumi super.
Planet seperti ini kemungkinan besar banyak mengandung air dalam wujud beku, metana, dan hidrogen. Ketiga unsur ini sangat penting bagi terbentuknya kehidupan. Banyak ilmuwan meyakini peradaban ekstraterestrial bisa hidup di planet bumi super. Tapi karena bobotnya sangat berat, gaya gravitasinya juga super kuat. Peradaban yang hidup di dalamnya mungkin nggak bisa terbang keluar angkasa karena mereka akan sulit keluar dari jeratan gravitasi planet bumi super. Meski begitu, di planet ini nggak akan mungkin ada kehidupan, lokasinya masih terlalu dekat dengan bintang induk. Sama seperti di tata surya kita, suhu di kedua planet terdekatnya juga super ngebul. Tapi planet ketiga ini kelihatan lebih menjanjikan sih. L9859d, bobotnya hampir 2 kalinya bumi dan ukurannya 50% lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan sekitar sepertiga masanya kemungkinan berupa air. Sementara total massa air di bumi kita cuma sekitar 0,02%. Air memang jadi syarat utama bagi terbentuknya kehidupan. Dan di planet ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya. Mungkin ada di permukaannya, tapi suhu tinggi bisa mengubah lautan luas menjadi awan uap raksasa. Siapa tahu di bawah permukaannya juga ada air. Intinya sih kita belum tahu pasti. Oke lah, kita beralih ke planet berikutnya aja. Planet baru ini termasuk di dalam kelas Venus Super dan dijuluki sebagai L9859e. Permukaannya berbatu-batu dan ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Sebagai Venus Super, planet ini terbilang cukup berat dan punya lapisan atmosfer. Kondisi di sini lebih mirip seperti rumah kaca karena di atmosfernya terdapat banyak gas. Cahaya bintang bisa menembus lapisannya dan jatuh ke permukaan planet, kemudian memantul ke atas. Tapi, gas padat bisa menahan cahaya di dalam atmosfer, lalu bikin suhunya semakin panas. Efek rumah kaca seperti ini perlu kita hindari di bumi. Selain itu, angin bintang meniupkan uap air dan unsur lain dari lapisan atas atmosfer menuju ke luar angkasa. Di planet seperti ini, bentuk kehidupan gak akan bisa muncul, apalagi sampai bertahan, sama seperti di Venus alias kembaran bumi. Sejauh ini, semua planet yang kita lihat berada di luar zona Laikuni. Di zona ini, jarak bintang induk sudah sangat pas, jadi nggak terlalu mepet, biar suhu planet nggak terlalu panas, dan air di dalamnya juga nggak langsung menguap. Planet di zona ini juga nggak terlalu jauh dari bintang induknya, sehingga nggak kelihatan seperti gurun dingin. Tapi jarak planet B, C, D, dan E masih terlalu mepet. Sebetulnya ada juga sih planet hipotetis F di sistem bintang ini yang lokasinya sangat cocok. Kandidat bumi super ini 2,5 kali lebih berat dari bumi. Sama seperti planet lain di sistem bintang ini, si kandidat planet juga mungkin berbatu-batu. Dengan berat segitu, planet F diperkirakan memiliki atmosfer padat. Dan suhu di permukaannya bikin airnya tetap berwujud cair. Planet F mengelilingi bintang induknya selama 23 hari. Jadi, tahun baru di sini berlangsung setiap 3 minggu sekali. Tapi kemungkinan besar gak ada peradaban yang mau ngerayain sih. Keberadaan planet ini masih sangat diragukan dan ilmuwan belum punya bukti langsung. Semua planet lain di sistem bintang tersebut ditemukan dengan metode transit. Para ilmuwan mengarahkan teleskopnya langsung ke bintang induk, kemudian mengamati perubahan cahayanya. Kalau cahaya sang bintang agak meredup, berarti ada planet yang sedang melintas di hadapannya. Misalnya, titik ini. Saat planet berada di belakang bintang, ilmuwan bisa nentuin ukuran dan kecepatannya, tapi peristiwa ini berlangsung sangat cepat. Kadang mereka juga bisa mengamati perlintasan Merkurius dan Venus di piringan matahari. Dengan metode serupa, mereka bisa nemu minimal 29 planet berpotensi Laikuni di ruang angkasa sana. Bahkan dalam jarak ratusan tahun cahaya, ada sekitar 1.715 bintang yang masuk dalam zona ini. Masing-masing bintang dikelilingi sejumlah planet, tapi cuma 29 diantaranya berada di zona Laikuni. Jadi di luar sana, kemungkinan memang ada kehidupan dan peradaban ekstraterestrial cerdas. Kalaupun memang ada, mereka bisa mengarahkan teleskopnya ke matahari kita, lalu melihat titik kecil di piringannya, atau malah mereka udah mengamatinya selama 5.000 tahun untuk memahami proses terbentuknya peradaban di bumi beserta evolusinya. Jarak planet ini juga cukup dekat kok, jadi mereka bisa menangkap sinyal radio dan siaran TV kita. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Sinyal radio melintasi ruang angkasa pada kecepatan cahaya, dan manusia sudah menguasai teknologi ini sejak 100 tahun yang lalu. Kalaupun memang ada peradaban lain di luar sana, mestinya kita sudah bisa menangkap sinyal itu, tapi sejauh ini cuma nihil kan? Kita nggak punya bukti yang nunjukin adanya kehidupan di planet itu. Penemuan sistem bintang seperti L9859 bisa sangat mencerahkan kita karena kita masih terus mencari tahu kehidupan di luar tata surya. Dan malahan planet bumi super dianggap lebih cocok untuk mendukung terbentuknya kehidupan.
Planet ini kadang juga disebut super Laikuni. Sebagian ilmuwan menilai bumi sudah sangat pas untuk mendukung kehidupan, tapi ada planet lain yang lebih Laikuni. Planet super Laikuni harus 30% lebih besar dari bumi dan bobotnya 2 kali lebih berat. Dengan begini, gravitasinya akan lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat dan kandungan oksigennya lebih melimpah. Suhu rata-ratanya juga akan naik ke level pas setinggi 25 derajat Celcius agar tumbuhan bisa hidup subur. Selain itu, gravitasi yang lebih kuat membuat permukaan planetnya lebih datar, lautan di sana akan lebih luas daripada di bumi, biota lautnya pun jadi lebih beragam. Bintang induk juga punya peranan penting. Ukurannya harus lebih kecil dari matahari, sebab kalau terlalu besar, konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak. Masa hidupnya juga jauh lebih pendek. Misalnya aja nih, masa hidup matahari sekitar 10 miliar tahun, tapi katai merah bisa hidup sampai 30 miliar tahun. Semakin panjang masa hidupnya, semakin memungkinkan juga untuk mendukung terbentuknya kehidupan dan evolusi. Sejauh ini, para ilmuwan telah menemukan 24 planet dengan air melimpah, tapi nggak serta-merta di dalamnya ada kehidupan. Sebagian dari mereka juga meyakini di galaksi kita sudah ada 36 peradaban maju selain di bumi. Mereka mencari dunia yang sama melalui pemetaan bintang. Terlebih dulu, mereka perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari di antara 100 miliar bintang di galaksi. Lalu, pilih lagi bintang yang mengandung banyak besi. Bintang ini memiliki suhu yang pas dan planet di sekitarnya bisa mendapat inti besi seperti bumi. Kemudian mereka perlu memilah bintang yang umurnya relatif muda karena setelah menua, bintang akan membesar dan menyerap planet di sekitarnya atau malah membakarnya. Dan terakhir, mereka perlu nyari planet yang berada di zona Laikuni bintang. Wah, ada 36 planet yang mungkin telah dihuni peradaban yang nggak kita kenal. Tapi nggak tahu juga sih, karena kita sendiri belum pernah menginjakan kaki di sana.